Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, Ibnu Novianto. Tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, bepergian pakai masker, dan tentunya jaga jarak ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Ada di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila adalah dasar. Jadi rangkaian kata panca dan sila menjadi Pancasila, yang berarti 5 dasar dalam bernegara ya. Kemudian akan dibahas tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar-dasar negara. Pada tanggal 7 September tahun 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia ya. Maka dari itu, untuk mewujudkan itu semua, Indonesia perlu menentukan dasar negara. Maka dari itu, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia, dan termasuk tata-tata pemerintahan, serta yang utama adalah mengatur dasar negara. Dan badan itu dinamakan BPUPKI. Singkatan dari BPUPKI itu sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh Jepang tentunya, melalui komandan Jepang untuk Jawa, yaitu Kumakichi Harada ya. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Setelah terbentuknya BPUPKI melaksanakan sidang. Ada 2 sidang pada saat itu. Yang pertama, masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam masa sidang ini dikemukakan pendapat tentang dasar negara yang akan digunakan untuk Indonesia merdeka. Pemikiran ini disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama ada tokoh Muhammad Yamin, disampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, yang berbunyi, yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Terus yang kedua ada pendapat dari Dr. Supomo, disampaikan pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Yang pertama, intinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian ada satu tokoh lagi yang kita kenal dengan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang sering disebut Bung Karno. Bung Karno sendiri pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan asas dasar negara kita. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. 5 asas yang disampaikan Insinyur Soekarno ini diberi nama Pancasila. Sehingga setiap tanggal 1 Juni saat ini diperingati hari lahirnya Pancasila ya. Kemudian masa sidang yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 Juli tahun 1945 sampai 16 Juli tahun 1945. Pada masa sidang ini BPUPKI membentuk Panitia 9 ya. Tugas Panitia 9 adalah menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara tadi untuk Indonesia merdeka. Panitia 9
tadi terdiri atas yang pertama ada Insinyur Soekarno, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara ya, yang oleh dengan Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang berisikan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setelah ada beberapa usulan dari berbagai pihak, khususnya tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, demi persatuan Indonesia, sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nantikan video selanjutnya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.